and points a gun at James. The mysterious man stops about the customers. Bill Thornton ran by him and could hear. Ketika ayahnya pergi bertugas, remaja ini menjalin hubungan romantis yang rumit terhadap ibu tirinya. Hari demi hari, mereka menjalani layaknya pasangan yang baru bertemu setelah sekian lamanya. Seperti apa kelanjutan kisah mereka? Simak alur filmnya dalam video ini. Kisah ini dimulai dengan seorang tentara yang otoriter bernama Ernesto yang membangunkan putranya, Alan, pagi-pagi sekali. Ia melakukannya dengan suara keras dan perintah tegas seolah-olah sedang berurusan dengan seorang tentara, bukan seorang anak. Ernesto terobsesi dengan satu gagasan. Ia ingin Alan menjadi tentara di masa depan, agar ia bisa bangga pada putranya di depan semua orang. Karena itu, ia memaksa putranya untuk mengikuti jalur militer yang sama persis seperti yang ia tempuh sejak usia sangat muda. Ernesto memperlakukan Alan dengan kekerasan dan disiplin yang ketat tanpa henti. Tidak ada kehangatan sama sekali. Ia benar-benar percaya bahwa ini adalah cara yang tepat untuk membesarkan seorang anak laki-laki. Bahwa kekejaman akan membuatnya kuat, tak kenal takut, dan tangguh. Ernesto mengendalikan setiap detail kecil kehidupan Alan, dan alih-alih membentuknya, hal ini hanya membuat Alan semakin membenci ayahnya. Alan justru tumbuh dengan membenci ayahnya dan memutuskan bahwa ia tidak pernah ingin menjadi tentara atau apapun seperti ayahnya. Kemudian kita diperkenalkan dengan Annie, istri baru Ernesto dan ibu tiri Alan. Ia mencoba memenuhi peran sebagai seorang ibu, tetapi ia tidak pernah benar-benar berhasil. Suatu pagi, ia menyiapkan sarapan dan menata meja sementara mereka duduk bersama dalam keheningan yang tegang dan canggung. Selama makan, Ernesto memerintahkan Alan untuk membacakan pidato militer yang telah ia paksa untuk dihafal. Pidato ini adalah sesuatu yang Ernesto suruh Alan ulangi terus-menerus, seperti latihan wajib harian. Alan mulai membacanya dengan sempurna, kata demi kata. Namun karena pengulangan, ia terdengar anak kecil. Tidak seperti seorang prajurit terlatih yang berdiri di depan seorang perwira atasan yang melapor untuk bertugas. Ernesto percaya ini akan mempersiapkan mental putranya untuk memasuki tentara kapan saja tanpa rasa takut. Tetapi Annie menyaksikan adegan itu dengan sedih dan iba. Ia dapat dengan jelas melihat betapa Alan menderita dan berharap ia dapat membantunya. Ketika Alan ragu-ragu pada satu kata saja dalam pidato yang panjang itu, Ernesto langsung meledak marah. Annie dengan cepat turun tangan mencoba menenangkan keadaan sebelum berubah menjadi perkelahian. Ia mencoba memberi Alan waktu agar ia tidak dihukum seperti biasanya, tetapi Alan juga kesal padanya. Ia menganggap Annie sebagai wanita yang menggantikan ibu kandungnya yang telah meninggal, dan ia menolak untuk berterima kasih padanya meskipun Annie telah membelanya. Ernesto memperhatikan cara Alan memperlakukan Annie dengan dingin dan sikap tidak hormat itu membuatnya marah. Sebagai balasannya, dia menendang Alan dengan keras di bawah meja untuk memberinya pelajaran. You know, your dad and I have been married for almost a year. You can call me Mom. Well, what the hell you waiting for? In fact, I commanded. Annie berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan memperlakukan Ernesto dengan sangat baik, berusaha untuk tidak memprovokasinya. Sebelum berangkat untuk tugas militernya, Ernesto memerintahkan Alan untuk mengurus rumah selama dia pergi, dengan alasan sebagai pelatihan tanggung jawab. Dia juga memerintahkan Alan untuk memanggil Annie ibu, agar dia menerima kenyataan baru. Alan marah dan secara terang-terangan menentangnya dengan mengatakan dengan jelas, bahwa Annie bukanlah ibunya dan dia tidak akan pernah memanggilnya seperti itu. Ernesto benar-benar kehilangan kendali dan mulai berteriak padanya dengan kasar. Di bawah tekanan, Alan menangis dan mengatakan kepada ayahnya bahwa jika ibu kandungnya masih hidup, Ernesto tidak akan pernah berani memperlakukannya sekejam ini. Ernesto menjawab dengan dingin, mengatakan kepadanya bahwa ibunya sudah meninggal. Kemudian dalam momen yang mengejutkan, dia mengatakan kepada Alan bahwa dia sebenarnya bukan anaknya, hanya beban yang akhirnya dia tanggung dan karena itu harus patuh kepadanya. Annie kembali ikut campur, mengatakan bahwa Alan masih muda dan tidak dapat menangani tekanan sebesar ini. Ernesto dengan marah membantah Annie, bersikeras bahwa Alan berada pada usia yang tepat untuk pelatihan. Dia menyatakan bahwa Alan adalah putranya dan dia akan membesarkannya sesuai keinginannya. Dia menegaskan bahwa Alan harus menjadi seorang pria dan bergabung dengan tentara, dan keputusan ini bersifat final.
Sebelum pergi, dia memberikan perintah lain. Jika ada yang rusak di rumah, Alan harus memperbaikinya sendiri, sehingga dia belajar untuk mandiri. Dia juga memperingatkan Annie untuk tidak membiarkan orang asing masuk ke rumah. Mulai sekarang, rumah itu menjadi tanggung jawab Alan. Ernesto kemudian pergi ke unitnya dan menghilang dari kehidupan sehari-hari mereka. Keesokan harinya, Annie pergi membeli bahan makanan, tetapi mobilnya tiba-tiba mogok dan tidak mau menyala. Mengingat perintah Ernesto tentang tanggung jawab, dia memutuskan untuk meminta bantuan Alan. Dia memasuki kamar Alan tanpa mengetuk, dan yang mengejutkannya, dia mendapati Alan dalam situasi yang sangat pribadi, yaitu melakukan hal-hal khas remaja. Yang aneh adalah dia tidak langsung memalingkan muka. Dia berdiri di sana sejenak mengamati Alan dengan ekspresi aneh ketika Alan menyadari kehadirannya. Annie panik, segera meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud masuk dan tidak menyadari bahwa Alan sedang sibuk. Alan menjadi marah, dan mengatakan bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia harus memanggilnya dari luar dan tidak bisa masuk ke kamarnya tanpa izin. Annie menjelaskan bahwa mobilnya mogok dan mesinnya tidak mau menyala. Alan mencoba bersikap percaya diri dan bertanggung jawab, berusaha memperbaiki mobil sendiri, ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia bisa menjadi pria sejati. Saat bekerja, dia tanpa sengaja memukul kap mobilnya sendiri. Annie ketakutan dan bergegas menghampirinya untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Dia terlalu dekat, menatapnya dengan khawatir, meminta maaf lagi karena telah masuk ke kamarnya sebelumnya dan mengakui bahwa itu salah. Alan menyuruhnya untuk melupakan apa yang dilihatnya dan tidak pernah membicarakannya lagi. Annie menjawab dengan cara yang aneh dan sengaja, mengatakan bahwa tidak apa-apa dan memanggilnya penuh sayang, mengatakan bahwa mereka sekarang berbagi rahasia dan bahwa dia seperti ibunya. Hal ini sangat membuat Alan kesal. Dia membentaknya dan mengatakan dengan jelas bahwa dia bukan ibunya, dan bahwa dia tidak boleh mengucapkan kata itu lagi. Pada saat itu, Ernesto menelepon Annie untuk memeriksa keadaan rumah. Dia mengatakan kepadanya bahwa mobilnya masih mogok dan dia belum bisa memperbaikinya. Ernesto marah besar di telepon dan membentak Annie, menyuruhnya memberikan telepon itu kepada anak laki-laki tak berguna yang tidak bisa memperbaiki apapun. Dia mulai mengancam Alan, memperingatkannya bahwa jika dia tidak memperbaiki mesin, dia akan mengusirnya dari rumah. Dia mengatakan kepadanya bahwa tentara sejati mengandalkan diri mereka sendiri, bahwa pria sejati tahu bagaimana menangani masalah, dan bahwa Alan benar-benar mengecewakan. Alan tidak tahan lagi dengan hinaan itu. Kata-kata ayahnya sangat memukulnya, mempermalukannya, dan akhirnya dia kehilangan kendali. Dia dengan marah mengakhiri panggilan dan mengembalikan telepon. Keesokan harinya, Alan mencoba lagi untuk memperbaiki mobil. Berfokus dengan segenap kemampuannya, tetapi dia tetap gagal. Apapun yang dia lakukan, tidak ada yang berhasil. Dia mulai merasa persis seperti yang digambarkan ayahnya, seperti orang gagal yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Dia menyerah dan mengatakan dia akan memanggil mekanik dan menyelesaikannya saja. Annie turun tangan dan menyemangatinya dengan cara yang berbeda. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melakukannya, bahwa dia pintar, dan bahwa memperbaiki mobil sendiri akan membuat ayahnya bangga ketika dia kembali. Saat Annie berjalan melewatinya, dia tiba-tiba berpura-pura kakinya kesakitan dan bertingkah seolah akan jatuh dan pingsan. Alan segera menghampirinya untuk membantunya dengan tulus dan khawatir. Annie mulai berterima kasih kepadanya dengan hangat karena telah menyelamatkannya dari jatuh dan terluka. Dia terus memujinya, memberi pujian, dan menatap matanya lama sekali. Alan mulai merasakan emosi aneh terhadapnya, perasaan yang tidak sepenuhnya dia mengerti. Untuk sesaat, dia merasa tertarik padanya, tetapi kemudian dia ingat bahwa Annie adalah istri ayahnya, pria yang dibencinya, dan dia memaksa dirinya untuk mundur dan mengendalikan diri. Malam itu, Alan sedang menonton TV sendirian di ruang tamu ketika Annie tiba-tiba bergabung dengannya. Dia berpakaian sedemikian rupa sehingga membuatnya tidak nyaman. Dia duduk di dekatnya di sofa dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa tidur karena terlalu banyak berpikir. Dia mulai memujinya lagi, mengatakan bahwa dia istimewa, dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa jika sesuatu terjadi di antara mereka, itu akan tetap menjadi rahasia dan tidak seorang pun akan pernah mengetahuinya. Alan masih muda, secara emosional hancur, dan sangat terpengaruh oleh pelecehan terus-menerus dari ayahnya.
Di saat kelemahan itu, dia akhirnya menyerah. Attempts to crawl to another campfire. All of a sudden, and there was when he shrieked and screamed in unbearable pain. Bill Thornton ran by him and could hear him gasp. Officers were baffled by this case. Were found at the scene. Was this your first time? Keesokan paginya, Annie berada di dapur sementara Alan masuk dengan penuh semangat. Dengan bangga dia memberitahu Annie bahwa setelah banyak usaha, dia akhirnya berhasil memperbaiki mobil. Annie menjawab dengan mengingatkannya bahwa apa yang terjadi di antara mereka harus tetap menjadi rahasia dan tidak boleh terjadi lagi karena jika ada yang tahu, semuanya akan hancur. Alan yang bingung secara emosional mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu hatinya sebaik itu dan mengakui bahwa dia mulai benar-benar peduli padanya dan tidak ingin kehilangannya. Terlepas dari apa yang dikatakan Annie, mereka terus semakin dekat hari demi hari, bertindak seperti sepasang kekasih rahasia saat Ernesto pergi. Annie tampak senang karena suaminya tidak ada di rumah dan tidak dapat melihat apa yang terjadi. Dia menjadi lebih perhatian kepada Alan dan sepenuhnya menjalani hubungan rahasia ini. Pada suatu saat, dia bahkan menyingkirkan foto Ernesto dari kamar tidurnya agar dia tidak perlu memikirkan suaminya atau merasa bersalah. Hubungan mereka berlanjut setiap hari selama Ernesto absen dalam waktu lama. Alan mulai menghitung saat-saat mereka semakin dekat, menganggapnya sebagai kemenangan pribadi. Memperbaiki mobil terasa seperti kemenangan lain baginya, dan Annie terus memujinya, mengatakan bahwa dia istimewa dan memiliki masa depan yang cerah. Di tengah siang, Alan membeli bunga untuk Annie sebagai hadiah untuk mengungkapkan perasaannya. Tetapi ketika dia sampai di rumah, dia terkejut mendapati Ernesto telah pulang lebih awal dan sedang duduk bersama Annie di kamar tidur. Alan langsung merasa tidak nyaman. Dia merasa ada sesuatu yang mungkin terjadi antara ayahnya dan Annie. Setelah beberapa saat, dia pergi ke garasi untuk berbicara dengan Annie secara pribadi, mencoba mencari tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Annie tiba-tiba menjadi dingin dan tanpa emosi, mengatakan kepada Alan untuk menjauh darinya dan menghilang dari hidupnya selamanya. Dia mengancamnya dengan mengatakan bahwa jika dia tidak meninggalkannya sendirian, dia akan memberitahu Ernesto semua yang terjadi di antara mereka. Dia menjelaskan bahwa Ernesto dapat menghancurkan hidupnya atau bahkan mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Mendengar ini, Alan marah. Dia merasa dikhianati, dimanfaatkan, dan dibuang setelah semua yang terjadi. Amarahnya meledak, dan dia mencoba menyerangnya, memaksakan diri mendekatinya sebagai cara untuk membalas dendam dan menghukumnya atas apa yang telah dia lakukan padanya. Annie melawan balik, memukulnya, berteriak, dan mendorongnya dengan kasar. Dan suara itu membuat orang-orang di sekitarnya waspada. Alan, what are you doing? Why are you screaming? He startled me. It was an accident, so I slugged him. Ernesto bergegas masuk untuk melihat apa yang terjadi. Ernesto menemukan Alan dengan luka yang terlihat jelas di wajahnya akibat perkelahian itu. Annie dengan cepat mengendalikan situasi dan memberitahu Ernesto bahwa Alan hanya jatuh dan wajahnya terbentur. Ernesto segera berbalik menyerang putranya, menghinanya seperti biasa. Dia menyebutnya lemah, tidak berguna, dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi pria sejati atau tentara sejati. Keesokan paginya, Ernesto membawa Alan memancing. Di sana dia menggurui Alan dengan penuh penghinaan, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah menjadi pria selama dia terus bertingkah seperti pecundang. Ernesto teralihkan perhatiannya, fokus pada memancing, hampir tidak memperhatikan putranya. Alan yang emosinya meledak memegang pisau tajam, dan pada saat itu, dia memutuskan bahwa ini adalah kesempatannya untuk mengakhiri semuanya dan membunuh ayahnya untuk selamanya. Namun tepat pada saat itu, Ernesto mulai berbicara. Dia mengatakan bahwa semua yang pernah dia lakukan padanya adalah karena dia sangat mencintainya, dan bukan karena ia ingin Alan tumbuh menjadi lemah. Ia mengatakan ingin Alan menjadi pria kuat yang bisa berdiri sendiri sepanjang hidupnya. Ia menjelaskan bahwa ia melakukan ini untuk mendiang ibu Alan agar ibunya bisa melihat dari atas dan bangga melihat putranya tumbuh menjadi pria sejati. Ia terus berbicara, mengatakan bahwa inilah mengapa ia ingin Alan bergabung dengan tentara agar menjadi tangguh, tak kenal takut, dan mampu menghadapi kesulitan hidup sendirian. Alan benar-benar terguncang. Ia merasa sangat bersalah, bahkan sampai berpikir untuk membunuh ayahnya. Ia menyadari bahwa ayahnya selalu mencintainya tetapi tidak pernah tahu bagaimana menunjukkannya. Malam itu, setelah mereka pulang, keluarga itu duduk untuk makan malam. Tiba-tiba,
Alan mengambil pistol Ernesto, mengarahkannya langsung ke ayahnya dengan penuh percaya diri dan mengakui semuanya. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia telah dekat dengan istrinya. Ia mengakui bahwa ia ingin membuktikan bahwa ia adalah seorang pria, seperti yang selalu dituntut Ernesto. Ia mengungkapkan bahwa ini bukan kejadian sekali saja, tetapi terjadi berulang kali saat Ernesto sedang bertugas. Ia bahkan mengatakan bahwa ia telah mendokumentasikan semuanya, mencatat tanggal dan waktu dalam buku catatan pribadi untuk membuktikan bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Alan menatap ayahnya dengan menantang dan mengatakan bahwa ia melakukan semua ini untuk menjadi pria sejati, bertanggung jawab dan sadar, seperti seharusnya seorang prajurit. Ia mengklaim bahwa prajurit pemberani selalu melakukan hal-hal ini ketika pemimpin mereka sedang pergi. Ernesto menanggapi dengan tertawa, dingin dan hampa. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, kemarahan, atau kesedihan. Dengan tenang, ia mengatakan bahwa ia bangga padanya. Ia mengatakan bahwa putranya adalah pembohong ulung yang tahu bagaimana menciptakan cerita yang meyakinkan untuk membuktikan dirinya. Ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak marah, karena ia tahu putranya baik di dalam hatinya. Yang selalu diinginkan Ernesto adalah agar putranya menjadi pria yang kuat dan pemberani, bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Annie berdiri di sana dengan tidak percaya, tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Ernesto terus berbicara dengan tenang, meyakinkan Alan bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian ia hanya duduk dan melanjutkan makan malamnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah putranya belum mengakui pengkhianatan terbesar yang bisa dibayangkan. Dia meminta mereka semua untuk duduk dan menyelesaikan makan malam dengan normal. Ending film ini cukup terbuka untuk ditafsirkan, tetapi inti akhirnya berfokus pada perubahan psikologis Alan setelah konflik yang terus-menerus dengan ayahnya, Ernesto, dan hubungan emosional yang rumit dengan ibu tirinya. Film ini memang dibuat sebagai drama beranjak dewasa, yang menyoroti bagaimana seorang remaja dipaksa menjadi dewasa melalui situasi yang tidak sehat dan penuh tekanan. Di akhir film bahwa Alan akhirnya melawan bayang-bayang ayahnya dan memasuki fase kedewasaan. Namun kedewasaan itu datang melalui pengalaman yang kelam dan penuh konflik moral, sehingga akhir film terasa lebih tragis daripada bahagia. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini dan dukung channel ini dengan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar gak ketinggalan alur film terbaru di channel ini.